Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, we'd like to invite you together wherever you are. Let's all stand up. Let's all praise the Lord. Amen. Amen. For now is the time to worship our King. For now is the time to worship our God. And He alone are worthy. Amen. Amen. Let's rejoice in Him. Woo! For He is the Lion of Judah. Praise you, Lord. Yes, we welcome you. We welcome you. Come and worship the Lord. Sing a joyful praise to the Lion of Judah. Come on and bless His name. Come and bless His name. Come on and sing joyful praise to the Lion of Judah. He is our God. He is our God. He is our champion. Yes, He is. He is our awesome warrior King. Come on, let's come to Him. Don't be afraid. Don't be afraid. Come to Him. Oh, let Him breathe in your life. Woo! He is the Lion of Judah. Woo! Come on, come and worship the Lord. Come on and sing praise, sing joyful praise to the Lion of Judah. Come and bless His name. Come, oh, Bless His name. come on and sing joyful praise to the Lion of Judah. Woo, He is our God. He is our God. He is our God. He is our champion. He is our champion. He is our awesome Warrior King. Oh yeah. Don't be afraid. Oh, come to Him. Oh, let Him breathe in your life. Woo! He's the Lion of Judah. Come on, sing. He's our God. He is our God. Oh, He is our champion. He is our awesome warrior King. Hallelujah. Don't be afraid. Don't be afraid. Come on and come to Him. Come to Him. Oh, let Him breathe. Oh, let Him breathe And in your life. He is the Lion of Judah. Yes, He is the Lion of Judah. Come on and sing. He is the Lion of Judah. Yes, roaring Lion of Judah. Lion of Judah. Yes, He is the Lion of Judah. He is the Lion. He's the Lion of Judah. He is the Lion of Judah. He's our God. Thank you, God. We want to declare that You alone are God. There is no God like You. Hallelujah. Amen. Amen. Woo. Ooh. Oh, yes. Yes, one day every time we'll confess that You are God, and every knee shall bow before You, God. Jesus. One day every tongue will confess You are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose You now. One day every tongue will confess You are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose You now. Yes, Lord. Come on, just put our hands to Jesus. Whom every knee shall bow, and every tongue confess that You are God. Hallelujah. We praise You, Lord.
the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come on and sing it again. Come, now is the time. Come, now is the time to worship. Now is the time. Come, now is the time to give your heart, give your soul to Jesus. Just as you are to Oh, we worship you, Lord. Just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Yes, we come to worship you, Lord. Oh, everyone who calls your name, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, every home, every family, we come together, Lord, to seek you, to praise you, God, right now, God. Oh, yeah, come. Now is the time to worship. Come, now is the time to give our lives to you, Lord. Just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, sing it again. Come, come. Now is the time to worship. Come, now is the time to give our lives, give everything to Jesus. For He alone is worthy. Oh, worthy of all praises. Just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Say, come, come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give. Open your heart. Give your heart to Him alone. Give Him all you have. Come. Just as you are to worship. Come, just as you are before your
Yes, we come. Yes, Lord. Father God, we just come before you. Just as we are to worship. Because you alone are God. This time, Lord, we just give our heart. We just give our all to you. For you, we know that you love us. We know that you are with us. And we know that your presence is in us, Lord. So, Father, right now, we just want to come. We just want to pour our hearts. And as we come, we bow down before you. Come and show us your way. Show us your glory. Reveal yourself. Let your peace come upon us. Let your presence touch us today, Lord. In the name of Jesus, we come, Lord. We come to worship. We come to bow down before you. We come to say that you are our God. You are our hope. You are the peace that passeth all understanding in our hearts, so that we can come before you and worship you. Thank you, Lord. Thank you. Just come and worship. Just come and worship our King, our God. Come on, just open your mouth and lift your voice to Jesus. Wherever you are, even if you are in your home, just cry out and lift your voice to Him. Just come to Him. Just come and call upon Him, Jesus. Worship Jesus. Lord, we come to worship you. Lord, we come to honor you. Oh,
upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. And be saved. Yes, call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. Be healed and be saved. Yes, there is healing, salvation in the name of our Lord. Call upon the name of the Lord and be saved. Come on, just cry out. Call upon His name, Jesus. Call upon the name of the Lord and be Call upon the name of the Lord and be saved. Call out His name. Call out His name. Call upon the name of the Lord. Yes, He alone can save, can heal and deliver. Yeah. Call upon the name. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes, call upon your Savior, Jesus, Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. He is for you. Come on, just cry out to Him. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes, call upon the name of the Lord, Jesus. Open your mouth and call out His name. Call out our God. There's no name like the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is peace in the name of Jesus. Call out, call out, call out. Oh, trust is His name. It's greater than, it's greater than. Oh, that name above all names. Call out Jesus. Oh, sha-l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 a. Oh, Jesus, the powerful name, the wonderful name. Oh, sha-l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 a. Call upon the name of the Lord and be saved. He's your Savior. He's your deliverer. Call upon the name of the Lord. He's your healer. Yes, receive your healing from above. Yes, He's touching you. Call upon the name of the Lord. Yes, and be saved. How great is His name over your life? Oh, call upon the name of the Lord and be saved. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of sing. What a beautiful name. What a beautiful name. Come on, just sing it out with faith in your heart. What a beautiful name. Yes, what a beautiful name. The name of Jesus Christ. To mention
the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name. Come on, just choir and sing. What wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and pain. The heavens are roaring. The praise of your glory, for you are raised to life. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Sing again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign forever. Yours is the kingdom. Yours is the name. Sing again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. God, yours is the kingdom. Glory and power. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Jesus. The name of Jesus. What a powerful name it is. Yes, your name. The name of In your name. Jesus. In your name. Kami bersama dimanapun kami berada. Kami bersama dalam nama Tuhan Yesus menyembah Tuhan. Nama yang sungguh luar biasa, nama di atas segala nama. Yesus memanggil namamu. Kami memanggil namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sahabat dan salam. Selamat datang di Annual Service, ibadah hari Minggu. Kita setiap hari teman yang baru dan setiap hari kita tepat waktu untuk bersama ibadah bersama kami di hari ibadah Minggu. Dan kami percaya dalam online Gereja 611 di setiap hari ibadah Minggu, dan bisa
subscribe di channelnya 611 dan juga kami bisa berdoa untuk kalian di masa pandemik ini. Banyak sekali saudara-saudari dan juga staf gereja untuk bantuan doa. Dan di masa pandemik ini kita tidak sebatang kara, kita punya ketua sel group, kita punya sel group, punya komite, dan kita bersama. Janganlah takut di masa pandemik ini, karena di bawah pohon kehidupan Gereja 611 kita bisa bersatu, kita dalam satu tubuh, kita berjalan bersama. Pada saat saudara-saudari kontak kami akan segera menghubungi kalian dan mohon Tuhan untuk setiap orang kita agar dengan setia mengikuti Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, sebab ini saatnya Tuhan untuk membantu kita dengan kasih dan karunia-Nya. Dan silakan untuk join bersama kami agar kami pun bisa kontak dengan kalian, karena di masa pandemik ini sangat serius sekali di Hong Kong dan juga di seluruh negara. Bukan hanya di Hong Kong saja. Kalau dibandingkan dengan di Hong Kong, di negara lain mungkin agak rendah, tetapi ini sungguh merajalela. Kita di sini ada Tuhan dan Roh Kudus, janganlah takut. Dan juga di minggu ini untuk episode mengikuti Tuhan, ini episode ke yang 100, janganlah takut sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan akan menolong, melindungi kita. Kita percaya akan ada Roh Kudus, dan juga percaya pada saat saudara-saudari mengikuti episode mengikuti Tuhan yang 100 ini, kan kalian pun boleh sebarkan kepada kerabat kita dimanapun berada. Di dalam Roh Kudus kita tidak perlu takut. Kita bersama berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan juga menyertai kita. Dan juga dapur Mama di episode 93, dan bagaimana pada dalam drama Tuhan sebagai artis kerajaan surga, dalam drama bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka. Dan juga kita tahu di masa pandemik ini di seluruh gereja, sementara waktu kita tutup sangat sedikit sekali, minimum sekali tenaga kerja dan untuk bisa memberikan nafas kehidupan dan offering untuk ibadah, offering untuk bangunan ada 140.000, dan kita terus untuk berdoa bagi proyek bangunan gereja kita. Di masa pandemik ini kita sangat bersyukur, agar juga silakan untuk terus bagi kita membawa persembahan kita bagi Tuhan, dan Tuhan akan membelas kita, memberkati kita lebih banyak lagi. Dan silakan untuk ikut di internet bagaimana kita bisa membawa offering kita, dan juga di pohon olive tree di gereja masih tetap buka untuk melayani kalian, dan juga bisa membawa offering kita di situ. Dan juga di para staf gereja di olive tree, dan bisa di situ ada menyediakan barang-barang yang bisa membantu kita seperti roti perjamuan kudus, ada masker, ada untuk tes COVID yang cepat. Dan sekarang untuk swab tesnya itu sekarang persediaan cuma sedikit, dan semoga akan cepat akan datang pemasukan yang baru. Dan silakan hari Jumat dari jam 11 Selasa sampai 11 sampai jam 11 sampai dengan jam 5
jam 5 dan juga kita di jam Sabtu di hari Sabtu juga buka dan kita masih terus untuk berdoa di masa 40 doa puasa. Kita bisa lewat di website untuk bisa melihat data info di gereja dan terus bagi kita di setiap hari jam 3 sampai dan 5 juga di situ masih ada doa kerajaan surga dan juga masih kita tetap ada renungan pagi dan di internet kita terus hati kita terus berada dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Dan kita terus untuk connect dengan Tuhan, baik roh kita, jiwa kita bersama Tuhan, dan terus berdoa untuk Hong Kong dan seluruh bangsa-bangsa. Dan kita berdoa untuk setiap orang mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Dan di sini ibadat kita akan terus mengajarkan tentang berkat kerajaan surga dan Pastor Joshua akan mengajar berkat yang ketiga kerajaan surga dan kita siapkan kitab kita kalau ada internet itu lebih besar dan juga pensil agar kita mendengar firman Tuhan dan sebelumnya ada artis kerajaan surga tim gereja Lewi yang akan mendramakan berkat yang ketiga ini dan kita serahkan saat ini kepada tim Lewi. Halo, malaikat yang kuat. Ya, malaikat saya mendengar doa dari 611 sangat kuat sehingga banyak sekali malaikat yang menolong. Jadi sini saya datang untuk melapar. Dulu apa tugasmu? Tugasku untuk melihat kehidupan. 611 mengerjakan ministry untuk penanaman pohon kehidupan. Kamu sangat cocok, bagus sekali. Aku memberi pengenalan yang gampang. Bagaimana caranya? Kita sebagai malaikat mana ada untuk libur. Tuhan kita tidak tertidur dan terlelap. Baik angin badai pun tidak berupa ini sungguh. Dan 611 ini stafnya lebih baik darimu. Mereka terus bagaimana apapun terus di situ melayani. Di sini ini adalah catatan untuk pot kehidupan dan setiap orang ke gereja di situ ada data-datanya di sini. Sungguh luar biasa. Sungguh. Apa yang kamu omong? Maaf. Wah, ini data kita pada saat Pastor Joshua dan Simo tahun 2001 Tuhan memanggil mereka datang di Hong Kong dan mendirikan gereja 611 Roti Kehidupan di gereja di Fortress North Point. Wah, orangnya banyak sekali sampai duduk di tangga. Mereka memberikan mereka di North Point Ferry sehingga banyak orang yang tinggal di sana. Jadi pada waktu community pohon kehidupan itu sudah dimulai tahun 2006 akhir tahun kontrak di North Point di situ sudah cukup waktunya dan di situ mereka mendirikan mereka pindah di Fulai, Chunuan dan Tuhan memberikan juga di lantai 1 dan 2 di sini ada tata kursi karunia
dan juga masih ada di sana di Winga. Di situ ada media center dan di situ samping pohon kehidupan di situ community terus berkembang, dan juga di sini gereja menggunakan tempat untuk perkumpulan dan Tuhan memberikan juga banyak tempat, dan tempat ini namanya Tuhan memberikan Taman Eden. Ya, benar. Sekarang kita saatnya untuk tanya jawab. Malaikat, apa yang kamu tanya? Baik. Malaikat, saya dengar 611 ada orang yang kaitannya ada hubungan dengan orang yang kaya, yang punya uang. Bagaimana mereka gereja begitu banyak akan modal kekayaan? Bukan begitu pada saat di Kanada pastor mendapatkan serangan Tuhan di situ dia mendengarkan akan Tuhan. Di Kanada, Pastor Joshua di sana gerejanya menolak dia, sehingga dia tidak membela diri, dan di situ hanya berseru pada Tuhan, kalau saya akan balas dengan, tapi dia hanya berserah pada Tuhan. Jadi Tuhan sangat mengasihi Pastor Joshua dengan kehidupannya yang lemah lembut pada saat di 611 Pastor Joshua banyak waktu mendirikan gereja 611 banyak mendapat serangan, tetapi dia tidak melawan atau membela diri. Jadi di situ dia dengan lemah lembut, tidak marah, tidak dengan akar pahit terhadap orang. Dan saya tanya, ada 20, seperti ada orang yang minta 20, dia tahu walaupun di situ mungkin dibom, tetapi dia menganggap dia orang yang perlu bantuan malaikat. Jadi dengan tanpa curiga dia pun memberikan uang tersebut. Jadi Pastor Joshua menjadi contoh bagi kita. Dan pada saat gereja menggunakan emas untuk persembahan, demikian juga saudara-saudari gereja memberikan persembahan, dan juga di sini gereja agar menjadikan berkat bagi orang lain. Dan sini apa rahasia dari 61? Sangat gampang. Tuhan menyediakan alat pilihannya yang lemah lembut untuk menggerejakan di gerejanya dengan lemah lembut. Jadi gereja yang lembut yaitu atas curahan Tuhan dan juga akan menyelesaikan kehendak Tuhan. Ya, benar, kamu punya bagian ini. Amin. Salam saudara-saudari semua. Saudara-saudari semua, salam. Hari ini kita pindah di lantai 1 di Fulai untuk ibadah. Karena keadaan Hong Kong yang lagi meningkat di Hong Kong, pandemik ini, sekarang sudah lewat 10.000 orang yang terinfeksi, dan juga bahkan ada 47 orang yang meninggal dunia. Ya, keadaan kita sekarang sangatlah sulit. Jadi juga kita semua staf gereja juga harus diisolasi di rumah. Yang bisa boleh datang ke gereja hanya sedikit sekali orang-orang yang sangat diperlukan, dan
kalau dia ada pelayanan dia sendiri, mereka yang bisa datang, dan juga bagian untuk pelayanan ini juga saya kurangi jumlahnya sedikit. Jadi kita tidak di kursi karunia, tetapi kita di lantai 1 di Fulai. Jadi karena banyak tenaga kerja kita juga harus diisolasi di rumah, di karantina. Sesungguhnya untuk pengkhotbah hari ini adalah Pastor Deborah, tetapi dia sendiri perlu di karantina. Jadi saya yang mengajar, mengkhotbah, dan saya mengkhotbahkan berkat yang ketiga. Tapi saya sangat bersyukur sekali saya bisa mengkhotbahkan berkat ketiga ini. Karena pada saat saya menyediakan khotbah ini, saya menerimakan banyak sekali ilham dari Tuhan. Dan saya merasakan tangan Tuhan menyangga kita saat ini. Dan saya sendiri tidak takut dan penuh dengan damai. Sekarang juga keadaan politik di dunia juga sangat menegangkan. Di Eropa juga perang, dan ada perang dan juga perangan terhadap virus ini. Di sini saat ini kita perlu sangat ada berita yang sungguh-sungguh. Kita perlu salam, yaitu kita perlu salam dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, damai sejahtera dari Yerusalem yang menyertai kita, yaitu penjagaan dari Tuhan bagi kita. Jadi hari ini berkat yang ketiga ini, berkat dari kerajaan ketiga ini sangatlah baik, menjadi berkat bagi kita. Tema saya yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka lah akan memiliki bumi. Di sini saya menggunakan orang yang lemah lembut. Di teks original itu lebih mendekat. Jadi di sini lemah lembut. Dan dengan perkataan lemah lembut ini membuat satu pikiran bagi kita, dan juga dalam struktur dalam ayat menunjukkan di mana ayat yang menggunakan lemah lembut. Kadang-kalanya kita bisa kacau, bisa dalam penggunaan kata-kata. Lemah lembut ada kalanya juga disebut dengan rendah hati. Jadi di sini saya menggunakan lemah lembut, dan di kitab Matius pasal 11 dan pasal 29 juga mengatakan Yesus juga menggunakan lemah lembut dan rendah hati. Pada saat kita mengatakan lemah lembut, orang-orang yang lemah lembut mendapatkan memiliki bumi dan kesejahteraan. Pada saat ini kita memang tidak ada kesejahteraan. Pada saat kesulitan politik, pada saat kesulitan perekonomian, kita sangat ingin mendapatkan ketenangan. Pada saat saya ingat pada kita menerangkan di 10 perintah yang ke-11, yaitu menghormati orang tua, mendapatkan negeri dan damai, dan dapatkan damai sejahtera dan berkat. Pada saat kita menghormati orang tua, mendapatkan berkat, dan memiliki negeri.
hari ini juga lemah lembut, memiliki negeri dan juga kesejahteraan. Apa hubungannya? Sesungguhnya ada hubungannya. Maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan lemah lembut. Kalau kamu mengerti akan lemah lembut ini apa artinya, maka kita bisa menjalani akan hukum perintah yang kelima. Dan juga kita bisa taat akan semua perintah-perintah 10 perintah dari Tuhan. Mari kita bersama melihat beberapa ayat pasal dari Alkitab. Matius pasal 5 ayat 5 itu ayat yang terpenting. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, sini menggunakan orang yang lemah lembut, karena mereka lah akan memiliki bumi. Dan juga kita melihat Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di sini lemah lembut dan rendah hati. Ini sama dengan di ayat Matius pasal 5 ayat 5 di yang lemah lembut. Jadi di sini menggunakan lemah lembut. Kita membaca Yesaya pasal 4 dan 11, dan gembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberi kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat keempat ini, bergembiralah karena Tuhan. Gembira yang dimaksud ini adalah dengan lemah lembut, yaitu berlembah lembutlah karena Tuhan. Maka apa yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Berlemah lembut dalam Tuhan atau terhadap Tuhan lemah lembut, maka apa yang kamu inginkan di hatimu akan diberikan kepadamu. Dan ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan gembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bergembira di sini di ayat ke-11 dengan bergembiralah itu adalah sama dalam maksud juga, yaitu lemah lembut. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan mereka juga lemah lembut karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bergembira di sini boleh dikatakan akan lemah lembut. Pada saat saya menyediakan berkat ketiga ini sangat menemukan yang luar biasa. Jadi kita punya banyak sekali berkat dari Tuhan. Maka saya akan nanti menerangkan masalah ini, dan juga sekarang saya terlebih dahulu memberitahukan yaitu apa yang dimaksud dengan orang yang lemah lembut. Siapa orang yang lemah lembut? Alkitab memberitahukan kita, berbahagialah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut yang dimaksud yang di situ bukan orang yang tidak peduli apa-apa, yang tidak berdaya, yang tidak melawan, orang yang yang hanya menurut. Bukan orang yang ini yang dimaksud dengan lemah lembut. Saya meneliti Alkitab begitu lama dan banyak.
Dari kata-kata lemah lembut ini, saya memberikan kungfu, dan di sini saya mengambil kesimpulan dari ayat ini. Lemah lembut dengan maksud yaitu tahu segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan, karunia dari Tuhan. Jadi saya taat mengikuti Tuhan, yaitu lemah lembut saya taat dalam mengikuti Tuhan. Tahu segala sesuatunya adalah anugerah darinya, dan apa yang dia firmankan itu benar. Jadi taat ini yang dimaksud, yaitu dari dalam hati saya taat, percaya, saya taat dan rendah diri pada Tuhan, taat pada apa yang diberikan karunia dari Tuhan. Jadi lemah lembut dan kerendahan hati itu bersama. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga ada lemah lembut dan rendah hati ini. Sesungguhnya lemah lembut adalah ekspresi dari rendah hati. Rendah hati dalam kebaikan dan iman. Kerendahan hatinya dan lemah lembutnya dalam kebaikan Tuhan terhadap kasih dan kasih karunia Tuhan, dan terhadap Tuhan sangat punya iman. Percaya Tuhan yang berkuasa atas segalanya, dan percaya apa yang Tuhan firmankan demikian. Tuhan ada kehendaknya, dan saya taat dalam mengikuti segala sesuatunya ini. Walaupun dalam keadaan epidemik sekarang dan kesulitan perekonomi, saya percaya Tuhan yang berkuasa. Saya merangkul akan keadaan yang Tuhan berikan. Saya tidak menggerutu. Saya tidak bertengkar, beribut, atau marah-marah terhadap pemerintah, marah terhadap orang-orang. Di dalam iman saya dan kebaikan saya merespon akan keadaan. Kelengkapan dari pemerintah, kita tahu pemerintah telah berusaha untuk menyediakan, sehingga walaupun sekarang tim medis rumah sakit sudah tidak bisa menangani, saya tidak akan marah terhadap pemerintah, karena saya tahu pemerintah telah berusaha. Mereka juga tidak menginginkan. Saatnya kita bersama sekarang ini untuk saling merangkul melewati kesulitan. Ini adalah kebaikan dan juga iman. Kita tahu pemerintah Hong Kong telah berusaha yang terbaik. Walaupun pemerintah Hong Kong tidak bisa melengkapi secara sempurna, tetapi tahu Tuhan yang berkuasa. Ini adalah kelemah lembutan. Di Yakobus pasal 1 ayat 20, di ayat juga menerangkan
yaitu dengan lemah lembut menanam firman Tuhan yang ditanamkan di hatimu, yaitu dengan hati yang lemah lembut. Ini yang dimaksud dengan lemah lembut, untuk menerima firman Tuhan. Dan juga di Matius pasal 11:29 ayat 29 kita melihat apa yang dimaksud dengan lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus waktu di kota-kota melakukan banyak mukjizat, tetapi orang-orang itu tidak bertobat. Yang dia kerjakan tidak ada orang yang percaya. Jadi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Dia tidak mengkomplain, menggerutu pada Tuhan. Dan juga tidak merasa dia sendiri tidak menyalahkan diri untuk tidak berguna. Dia tidak mengkomplain. Maka di situ Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena kerajaan surga kamu berikan kepada seperti kepada anak-anak. Ya, benar Tuhan, rencanamu indah. Dan di sampai ayat 12. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini kita melihat lemah lembut. Di sini di teks original, aku lemah lembut dalam rendah hati. Aku terhadap Tuhan berpegang pada kehendaknya. Benar, di kota-kota mengadakan banyak mukjizat. Saya berharap agar mereka percaya. Mukjizat pun telah terjadi. Tetapi saat ini mereka tidak percaya. Maka hatinya Yesus lemah lembut. Tidak percaya. Tuhan, ini punya kehendakmu sendiri, maka aku taat kepadamu. Maka kehendakmu ada rencanamu sendiri. Itu sangat baik. Jadi ya, ini adalah yang maksud lemah lembut dan rendah hati, dalam artinya yaitu Tuhanlah sebagai Tuhan dan sendiri sebagai manusia. Kita sekarang kalau kita melihat diri kita sendiri sebagai Tuhan. Maka sesungguhnya kita harus melihat pada Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan di sini dalam hubungan ini aku adalah diciptakan oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang aku punya adalah datang dari Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan aku harus merendahkan hati dalam Tuhan sebagai Allah, dan aku sendiri bukan Tuhan. Aku adalah ciptaan Tuhan. Aku adalah orang yang rendah. Segala sesuatu adalah datang dari Tuhan. Dan di tempat ini kita melihat Tuhan Yesus. Dia berpegang pada kehendak Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan lemah lembut. Saya punya pikiran sendiri, saya punya keinginan sendiri. Tetapi apa yang aku inginkan
就係 give way to 神， Ini adalah give way to God. 就讓神嘅 pem- 心意 pemberian Tuhan, berikan pada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang tergenapi. Saya menyerahkan diri sendiri. Jadi di sini adalah lemah lembut dan rendah Humble hati. in heart. Kita melihat Yesus 佢話柔和嘅人， berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Blessed are the soft. 佢係睇到你 Dia melihat orang-orang yang datang di He saw the hadapannya. crowd coming to him. 大家咧嚟到 Semua yang datang He said, di multitude of people hadapannya coming to him. 佢就 dan 同佢哋講 berkata-kata And he kepada spoke to mereka, them. 貧窮嘅人有福氣 berbahagialah 天國是他們 orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. 柔和嘅人有福氣 Berbahagialah Blessed orang are yang the lemah lembut, soft, 你們必承受 karena 地土 mereka for akan you memiliki will bumi. inherit the earth. 佢就話你哋呢一啲向神嘅心意 Jadi orang-orang yang lemah lembut terhadap Tuhan, apa yang dia bicarakan? 講緊天國 Dikatakan kerajaan surga datang di sini. Kerajaan surga sekarang di sini. 喺呢一個嘅當主耶穌 Pada saat Tuhan Yesus Jesus mengajar, came out to preach the gospel. 佢去到係 dia pergi ke He went to Nazaret. Nazareth, Dia masuk dalam bait suci dan membuka and he opened Alkitab up his- 揾到一dan處 and he took mengambil the scroll, and 路加福音4章 kitab 14節記載 in Luke yang 4:18, tertulis di he says, the kitab scroll of the Lukas. prophet Isaiah was handed to him. pasal 4. 佢讀咗以賽亞 Dia 書1 membaca 2節出嚟， And he kitab announced Yesaya ayat Isaiah 1, 61 verse 1 to 2. kemudian berkata, 這經今日仍然在你 Then he continued, he says, Today Dan this scripture is fulfilled genaplah nas in ini your hearing. sewaktunya. 耶和華嘅恩年 It's about Hari ini preaching genaplah nas the itu. proclaiming Dia the mendeklarasikan kingdom of God's favor. kerajaan surga datang. 跟住佢就起嚟做天國嘅大 Dan 工啊 dia mengerjakan pekerjaan surgawi 呢一個天 dan 國之福啊 And he mendeklarasikan berkat blessings, surgawi. the blessings of 你 the 哋呢 kingdom 啲 of 要 heavens. 進入 Orang-orang yang masuk dalam You who are kerajaan entering into surga, the kingdom of heavens, surgawi ini, 你哋嘅心咧係 hatimu your harus hearts lemah are lembut. soft. 你哋係期待 Kamu You expect merindukan pada Tuhan, 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 mengharapkan kerajaan Allah datang, 你哋係疏 dan kehendaknya lemah lembut towards the will of padamu. God. Jadi di dalam jajaan Roma You're under the reign of the Roman Empire. dan juga kerajaan telah diruntuhkan beberapa tahun, penderitaan bertahun-tahun, tetapi hati 仍然期待緊神嘅 hatimu 拯救 mas, But your hearts mereka masih mengharapkan akan keselamatan Tuhan dan berpegang pada Tuhan. 講耶穌話你哋係 Maka pada saat 疏忽嘅 ini tuh Yesus berkata, kamulah lemah lembut, 你哋係 kamu menunggu Tuhan, Kamu kamu menyediakan waktu untuk masuk dalam kerajaan Allah dan masuk dalam kehendak Tuhan. 睇到啊，當 Jadi pada saat Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, yaitu orang-orang yang rendah hati dan taat pada kehendak Tuhan. Dan 我頭先有提到柔和咧，其實 mereka taat pada keselamatan Tuhan. Dan juga lemah lembut, di awalnya saya katakan yaitu lemah lembut dan kebaikan, dan 雅各書 di 1章咧19到20 Yakobus pasal 快嘅聽，慢慢的説，慢慢 2 juga mengatakan untuk cepat untuk mendengar, lambat-lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. 慢慢的説， Lambat-lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah, harus cepat untuk mendengar. Di sini kita melihat 跟住佢就講全温柔，即係柔和嘅心咧，領受 dikatakan dengan lemah lembut menerima firman yang ditanam di dalam hatimu. 咁我哋睇到柔和 Jadi di sini kita melihat lemah lembut di sini pada saat pada Yakobus menggunakan ini. Jadi kita harus cepat-cepat untuk mendengar, 慢嘅説， lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. 唔等於係唔可以
嬲嘅喎。 That means being Lemah lembut soft bukan berarti does tidak not boleh mean you marah. will not be getting 所以 angry. 柔和咧，唔係話一味嘅。 Jadi lemah lembut So bukan being berarti soft harus doesn't mean that you mendengar. submit all the 又 time. 另一方面又唔係話唔可以 Eh, 發嬲。 seluruhnya It tidak doesn't mean that boleh you cannot untuk get angry. marah, 但係 tetapi 發嬲係有嘅原因，有嘅時 marah 間 harus 同有 ada 嘅啱嘅 alasan, 程度。 ada Getting waktu angry dan has the timing and the degree and the ada property. 好似耶穌佢都 kat 會發嬲。 alasannya. For example, Seperti Jesus Yesus got juga angry. pernah marah pada saat dia As in menyucikan bait Christ the suci, temple, dia he juga was marah. so angry. Pada saat Sabat, dia menyembuhkan orang yang sakit dan ada orang yang mencobai Yesus. Ada orang yang ingin membunuh dia pada hari Sabat. 聖經係記載耶穌咧怒目周圍。 Dan di situ tertulis Yesus di situ melihat pada setiap orang dan marah. 但係怒目喎，耶穌冇講。 Di sini tuh Yesus tidak berkata apa-apa. Jadi orang yang lemah lembut tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar atau sembarangan marah. Dan ada perkataan harus ada 所以呢個係柔和嘅人。 berat ringannya. Jadi orang yang lemah lembut, 我自己 saya sendiri waktu di Wankova tadi telah didramakan di drama tadi. 好多謝我哋嘅 Terima 聖 kasih 道會團 tim 揾 Kera- 我哋呢對 Kerajaan Surga tadi pasangan suami istri yang menjadi dua malaikat di drama tadi. Terima kasih atas mereka telah mendramakan 係啊偉川同埋 Wai Chun dan Yi Cheng. 佢哋講到我溫哥 Dia tadi men-sharingkan waktu saya di Wankova. Waktu saya di Wankova, saya menghadapi banyak serangi kata-kata dalam yang menyerang. 其實我所做嘅 Sesungguhnya apa yang saya lakukan 個信 ini keluar dari karena iman saya dengan kasih dan kasih sayang saya. 人就即係對我有好多 Tetapi banyak orang yang salah sangka dan menyerang saya. Di saat itu, 我有一節聖經 satu ayat sangat membantu saya, 就係詩篇37篇 yaitu di Mazmur pasal 1. Mazmur 31 ayat 1. 不義的伸出疾 Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. 當我俾人哋 Pada saat saya terus diserang orang atau diserang dari perkataan fitnah dari orang, 我從來 saya tidak pernah menjawab sepatah pun dan bahkan 去問 saya tidak bertanya apa yang mereka bicarakan terhadap saya 然之後咧就去追問講佢 atau menuntut mengapa kamu ngomong demikian, 甚至要 bahkan untuk mengoreksi, membela diri. Tidak. Saya masih ingat 有一次有一個香港移民嘅溫哥華 ada orang yang imigrasi dari Kanada kembali ke Hong Kong untuk menangani sesuatu. 我要同佢 babysit 佢個女，甚至每日咧送佢個女翻學，接佢個女放學。 Bahkan saya harus melayani anaknya, menjaga bayinya di rumah putri saya di rumah setiap hari, harus membawa dia mengantar dia sekolah dan menjemput dia pulang. Dan putrinya itu sekolah SD dan pada saat itu saya 做傳道人點可以 tidak benar mengapa sebagai pastor harus menjadi baby sister.
Tetapi pada saat itu saya seperti pastor, tetapi seperti tenaga sosial saja. Banyak sekali para transmigrasi, orang transmigrasi. Kepulauan mereka, saya harus mengajar orang mengendari mobil sebagai perawat bayi. Saya tidak tahu mengapa saya seorang pastor bisa berbuat demikian. Tetapi pada saat dia kembali ke Kanada, dia memberi saya $800 Kanada untuk berterima kasih untuk menjaga putri saya. Dan saya berkata, saudari, tidak perlu beri saya uang. Kalau kamu mau memberi, itu persembahkanlah sebagai persembahan untuk di gereja. Jadi saya tidak mengambil uangnya dan menyuruh dia untuk persembahan saja. Dan akhirnya pada waktu orang karena atas kata-kata mendengar perkataan orang, dia menuduh saya untuk menyuruh saya persembahan $800 Kanada pada gereja, memaksa saya untuk dia offering kepada gereja, dan akhirnya dia mengambil kembali. Pastor mengambil kembali uang, tetapi sesungguhnya ini saya tidak merespon apa yang dia bicarakan. Dan saya juga tidak membela diri. Kejadian-kejadian yang demikian tidak hanya sekali di gereja. Saya tahu mereka ingin mengusir saya pergi. Ini di Kanada ya. Saya tahu kalau Tuhan tidak menyuruh saya pergi, saya tidak akan pergi. Dan setiap hari saya menanti Tuhan di luar. Saya tahu pada suatu hari Tuhan akan membela saya, memberikan kebenaran pada saya. Maka seperti yang dikatakan di ayat Alkitab, jangan marah karena orang berbuat jahat dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan karena kejahatan mereka atau iri hati mereka, hati saya menjadi bimbang dan marah. Mereka merasa mereka hidup dengan baik, tapi saya sebagai pastor sangat jelek kehidupan saya. Miskin. Seperti mereka melahir banyak anak dan saya satu pun tidak punya. Saya sebenarnya ingin terhadap mereka juga iri hati. Karena saya tidak mempunyai anak. Tetapi saya tidak marah terhadap mereka dan juga tidak iri hati terhadap mereka. Saya hanya taat pada Tuhan. Saya yakin Tuhan yang berkuasa. Dan saya terpikir pada waktu umur saya 23 tahun, waktu ibu saya meninggal dunia. Pada saat itu, ibu saya waktu meninggal, saya harus pergi ke Taiwan untuk sekolah. Sesungguhnya sangat perlu uang saat itu. Tetapi sebelum meninggal, ibu saya memberitahu saya, anakku, saya punya kakak. Ya, Mama menyupportmu sekolah hanya sampai di sekolah menengah. Saya percaya kamu bisa meneruskan sampai di sekolah universitas. Kamu harus sekolah dengan sungguh-sungguh. Kan masa depanmu ada jalan yang baik.
masa depanmu yang baik. Dan juga saya tidak khawatir kamu tidak punya istri. Banyak para perempuan yang bisa mau menikah dengan kamu, tetapi kakakmu tidak sama. Kakak saya tidak tamat sekolah menengah, cuma sampai kelas 1 SMA saya. Jadi di sini ibu punya 20 gram emas. 200 gram emas. Ini ada persediaan saya seumur hidup saya. Kamu harus menjaganya pada saat kakakmu mau menikah atau berbisnis. Pada saat dia memerlukan, berilah ini sebagai modalnya, baik dia bisnis atau mengambil istri untuk memakai uang emas ini. Dan ibu saya memberi saya 200 gram emas pada tangan saya, ibu saya. Saya tahu kalau kakak saya tahu ada emas ini ada di tangan dia, tidak akan putus asa ingin mendapatkannya. Jadi saya tidak menjaganya. Saya serahkan kepada saudara saya untuk menyimpannya, yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Hanya saya dan dia yang tahu. Dan akhirnya emas ini saya berikan kepada kakak saya waktu dia menikah. Atas apa yang ibu saya kerjakan ini, saya bisa menerima dengan lemah lembut. Ya, benar, saat itu saya ingin, karena saya juga sangat memerlukan uang untuk sekolah. Tetapi saya mendengar ibu saya, saudara semua inilah adalah orang yang lemah lembut. Itu adalah aku. Dan seumur hidup saya, setiap perkara saya juga berbuat demikian. Dan sekarang saya umur 67, saya tidak berebut dengan orang lain. Dan saya tahu apa yang benar. Dan kehendak Tuhan saya akan kerjakan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Tuhan memberikan kamu anugerah. Saatnya kerajaan surga datang. Tuhan memberimu anugerahnya, kasih karunia-Nya. Dikatakan seperti di pasal subtema yang kedua, berbahagialah. Inilah saatnya pada kerajaan surga memberkati, dan saatnya Tuhan bekerja memberkatimu. Orang yang lemah lembut akan mendapatkan berkat dari surgawi. Di dalam berkat kerajaan surga, setiap orang bisa mendapatkan semua berkat, 8 berkat ini. Dan dalam 8 berkat ini menunjukkan bagaimana kerajaan surga. Di sini ada 2 berkat. Di Matius dikatakan, yaitu mewarisi, memiliki bumi. Mereka akan memiliki bumi. Di sini satu yang berkelimpahan memiliki atau mewarisi, yaitu orang Israel mendapati tempat perjanjian Tuhan yang diberikan Tuhan, itu berkat Tuhan. Jadi di situ mereka dengan undian mereka mendapatkan tempat pusaka. Ini yang dimaksud dengan mewarisi atau memiliki. Di sini tanah yang dimaksud tanah pusaka yaitu juga bumi.
mereka akan memiliki bumi dan juga negeri, bukan hanya tempat. Saya membebaskan ini menjadi tempat yang tempat negeri yang di tempat kerajaan surga. Di situ karena di doa Bapa kami, terjadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Di bumi dan di sini dan juga di doa Bapa kami ini adalah sama. Jadi kerajaan surga datang di bumi. Jadi kita harus mendapatkan negeri-negeri yang dari kerajaan surga. Ya, mewarisi bumi. Di Yesaya pasal 61 ayat 7. Yang saya katakan pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan berkat-berkat ini, pada saat orang-orang ini mengikuti Dia, dan Yesus naik ke bukit mengajar tentang berkat ini. Dikatakan bahwa seperti di kitab Yesaya, nas ini harus digenapi pada kamu. Saatnya telah tiba, sekarang kerajaan surga telah datang. Dan di hadapan orang-orang dia mendeklarasikan, mengajar tentang kerajaan surga. Dan di situ dia menerangkan tentang orang yang lemah lembut. Orang-orang yang lemah lembut. Kamu harus mewarisi negeri atau memiliki bumi. Ini adalah konsep bagi orang yang rendah hati yang akan mewarisi negeri yang seperti saya katakan tadi, yaitu pada kerajaan surga datang Tuhan akan memberikan bumi ini kepada orang-orang yang lemah lembut, kepada orang-orangnya. Yesus yang dipikir yang dalam pikirannya dia terpikir pada di Yesaya pasal 7 dan 11. Di Mazmur 3 juga dikatakan, di situ adalah mendapatkan warisan, mendapatkan berkat, seperti di ayat ke-7 Yesaya 61 ayat 7 dikatakan, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda untuk menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Kamu akan mendapatkan warisan 2 kali lipat di negerimu. Di 2 kali lipat. Di sini di teks ahli ada 3 surat. Pertama di negerimu, kedua 2 kali lipat, dan ketiga ini adalah mendapatkan warisan, atau yaitu kamu akan mendapatkan kembali negeri Israel. Yesaya mengatakan akan ayat ini setelah kembali dari setelah mereka kembali dari pembuangan. Ia menubuatkan yang
di akhir zaman nubuat yang akan digenapi, yaitu kerajaan Allah datang. Kerajaan Tuhan akan diberikan kepada umatnya mendapatkan warisan di negerinya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mendapatkan warisan di negerinya. Mewarisi negeri. Dan juga di sini di Mazmur 4 dan 11, Mazmur 37 ayat 4 dan 11, dan tadi telah dijelaskan di ayat ke-4 tadi, Mazmur ayat 4. Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberi kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, atau orang yang lemah lembut karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan juga kamu dengan lemah lembut dalam kesejahteraan Tuhan. Dengan rendah hati dan lemah lembut bersamaan. Demikian juga pada Yesus mengajarkan lemah lembut dan rendah hati bersamaan. Di sini saya melihat kamu akan mewarisi negeri. Dan di ayat 11 dikatakan akan mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 11. Dan lagi pula berkat yang mereka dapatkan, yaitu penuh dengan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kalau kamu punya negeri, kamu tidak punya kesejahteraan juga tidak berguna. Jadi kamu harus memiliki negeri dan kesejahteraan. Dan di sini saya melihat pada saat saya sendiri, pada saat saya diutus Tuhan kembali, pada saat saya menyediakan khotbah berkat-berkat ini, rupanya berkat-berkat ini ada dasar utama, ada pada di kitab Yesaya pasal 61. Tuhan memberi saya ilham di Yesaya 61. Saya tidak terpikir sungguhnya itu sangat berkelimpahan. Setelah lewat 20 tahun, perlahan saya baru bisa menemukannya, melihat. Jadi pada saat kita berjalan dalam misi ini, Tuhan memberikan kita tempat atau negeri seperti yang diteramakan tadi. Dan juga sekarang kita telah mendapatkan di Fulai lantai 1, di lantai 2, dan juga di bawah di lantai dasar di toko buku Olive Tree. Itu adalah suatu mukjizat. Dan di sini saya mendapatkan di Fulai di lantai 1 dan juga di ruang kantor. Kantor itu sangat dengan harga yang murah. Di tahun 2007 cuma 3 miliar. Sangatlah 3 juta. 3 miliar Hong Kong dan juga seluruh bangunan. Jadi Tuhan menyediakan tempat ini bagi. Dan pada waktu itu waktu beli tempatnya masih bocor, ada air yang menitik, dan di situ ada 70 tong air untuk menampung air yang jadi di lantai atas harus menjualkan tempat ini kepada kita, dan sebelumnya itu adalah tempat panti orang tua karena tidak bisa mendapatkan license, surat izin, dan tempatnya bocor akan air. Jadi dan juga di lain tempat di
ruang lantai 2 tata kursi, dan di situ sebelumnya juga mereka ingin dibeli oleh saksi Yehova yang ingin membeli tempat itu, tetapi karena kami cepat untuk membelinya, satu mujizat demi mujizat lagi, dan sekarang juga kami memiliki Taman Eden. Dan saya berharap agar tempat ini nanti akan menjadikan tempat kegiatan bagi gereja kami. Lagi juga Tuhan memberikan tempat kos untuk kami, kos untuk sekolah Alkitab, kos untuk staf gereja. Ini semua bukan hasil dari kekayaan dari bumi, tetapi ini adalah persediaan Tuhan lewat persembahan offering dari saudara-saudari semua. Jadi saya sering berkata, tidak punya soal uang itu tidak punya masalah, no problem. Karena kita punya Tuhan, Tuhan akan menyediakan apa yang kita inginkan, dan Tuhan menyediakan dan memberkati saudara-saudari kita mendapatkan rezeki yang berkelimpahan. Dan di sini saya mengatakan yang terakhir, penuh dengan kesejahteraan. Karena keterbatasan waktu, saya tidak menjelaskan secara terlalu panjang di ayat di Mazmur pasal 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Pada saat menyediakan ayat ini, saya melihat kesejahteraan, mata saya bersinar. Ya Tuhan, sangat perlu akan kesejahteraan ini. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudari ini kesejahteraan ini. Bagaimana kami mendapatkannya? Sekarang dunia lagi perang, sekarang lagi masa konflik. Di Hong Kong lagi berperang menghadap virus ini. Kami sangat perlu akan kesejahteraan sekarang ini. Orang yang rendah hati akan mendapatkan kesejahteraan. Mereka dalam rendah hati, lemah lembut, bergembira dalam kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi kita harus lemah lembut dan rendah hati, dan juga dalam Tuhan, kelemah lembutan kita akan mendapatkan bergembira kesejahteraan yang berlimpah-limpah, penuh dengan kedamaian. Dikatakan juga di sebelumnya di ayat keempat, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang kamu inginkan akan diberikan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketenangan yang yaitu repush, yaitu mengadakan connect dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Bukan hanya kita masuk dalam kerajaan surgawi, tetapi kita di dalamnya kita penuh kesejahteraan. Walaupun sekarang dalam masa epidemik ini dan kesulitan perekonomian, tetapi kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Dan juga saya ingat pada Januari tanggal 2 di ibadah pertama tahun ini, yaitu tahun 2000 keselamatan Tuhan 2022. Saya tunjukkan di gambar ini. Saya duduk di lantai waktu itu. Satu yang sangat gelap. Tetapi saya harus
percaya dan percaya lagi. Saudara semua, pada saat kamu melihat tindakan saya ingin kamu melihat sesuatu. Orang yang lemah lembut. The people that are soft people, Orang yang lemah lembut. soft people, Yaitu dengan demikian, memandang pada this is Tuhan. their way. Looking at God. Looking to God. Pada saat kesulitan, saat kesusahan, tidak menggerutu, They will not complain. tidak They will not fret. bimbang, They will tidak not marah scold terhadap one. orang, hanya percaya pada They Tuhan. will trust on God alone. Selangkah demi selangkah Step by step, trust in God. mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, merangkul pada hati Tuhan, walaupun dalam kesulitan, tetapi masih tetap berpegang pada Tuhan. Tidak mundur. Don't withdraw. Jangan kehilangan iman. Slide. Hmm, Don't lose faith. Tidak Don't argue. marah, Continue to step by step. tetapi selangkah demi selangkah maju terhadap Tuhan. Saudara semua, dalam keadaan kita sekarang, kita harus menjadi orang yang This is the way we demikian. want to be. Walaupun sekarang saat kita sangatlah sulit, belum pernah sesulit ini. These days before. Kita 200-an staf gereja, sekarang cuma beberapa orang aja di sini. Full of people here. Banyak sekali yang harus dikarantina di rumah. Tapi saya tetap berpegang pada Tuhan, merangkul Tuhan, percaya pada Dia. I would Saya not tidak envy marah myself. dan tidak And I ngomong wouldn't say sembarangan. any bad thing Saya because tahu Tuhan yang berkuasa. Saya tahu Tuhan dengan kasih karunia-Nya, dengan kebaikannya, God gives me grace. kasih sayangnya terhadap saya. Saya terus percaya pada Continue Tuhan. to trust Him. Saya demikian datang di When I come hadapan before my Tuhan. God, Saya connect dengan Tuhan. Ini adalah this is the Sabbath rest. ketenangan. Tuhan memberikan Give us everything apa we yang kita perlukan. need. The land, Negeri, the land kerajaan that belongs to the kingdom of heaven. surgawi, tanah kerajaan surgawi. Di tempat pemberian Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan, mendapatkan kemuliaan Tuhan, seperti yang dikatakan ayat di Yesaya pasal pasal ketiga dan 11. Kita sebagai pohon kebenaran, terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan di seluruh negeri, di dalam kebersamaan Tuhan. Kita sebagai pohon kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya di antara bangsa-bangsa, dan juga pohon kehidupan yang ditumbuhkan di bangsa-bangsa. Inilah yang Tuhan kerjakan. Walaupun saudara semua kita dalam kegelapan, tetapi kita terus untuk percaya pada Tuhan. Dan kita berpegang pada Tuhan. Saya juga dalam tahun ini dan yang tahunnya akan datang, saya percaya virus ini akan cepat berlalu. Tetapi di masa pandemik ini, bahkan di masa demonstrasi yang tak berlalu, saat-saat yang sulit akan melahirkan kelemah lembutan kita, dan juga sebagai hubungan kita yang erat dengan Tuhan, dan juga hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Mohon Tuhan membantu kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita.
Haleluya. Saudara-saudari semua, mari kita berdiri di tempat kita. Kita connect dengan Tuhan dengan lemah lembut. Datang di hadapan Tuhan. Bernyatu dengan Tuhan. Kita connect dengan Tuhan, kita pejamkan mata kita. Angkat tangan kita. Ikuti doa saya. Tuhan, berilah aku dengan hati yang lemah lembut, agar aku bisa lemah lembut dan rendah hati. Saya mau menerima akan kerajaan surgamu. Aku mau connect dengan Engkau. Tuhan, berilah tempat negeri kami kesejahteraan. Tuhan, terima kasih, kami mau demikian menerima. Letakkan tanganmu di hatimu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati hatimu. Roh Kudus meletakkan lemah lembut Kristus di dalam hatimu, sehingga hatimu menjadi lemah lembut. Dan kebenaran Tuhan di dalam hatimu, kamu bisa menerima. Kamu mengendali akan lidahmu, tidak menggerutu, tidak bimbang. Karena kamu tahu segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkatimu, demikian juga saya memberkatimu, agar kamu menjadi orang yang lemah lembut di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkatimu dengan berkelimpahan. Kesejahteraan ini dari Tuhan dan menyediakan segala sesuatunya bagimu. Dan dalam milik pusakamu ini penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, dan juga di mana tempatmu tinggal penuh dengan kedamaian. Dan juga hari-hari yang sulit ini penuh dengan kesejahteraan. Dan juga di masa perekonomian yang sulit ini, Tuhan menjaga tempat kerjamu dan pemasukanmu. Anak-anakku, hatimu harus lemah lembut, karena Tuhan yang berkuasa. Karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatumu terhadapmu. Tuhan memberkatimu dengan damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin.
前嘅燈路上嘅前嘅燈路上嘅 This is 光 the message This for is the you message today. for May you you today. May receive you it. receive In it. the In name the of name of Jesus. Jesus. 今日崇拜就到呢度啦。就到呢度啦。弟兄姊妹，弟兄姊妹，你睇到呢篇嘅信息，睇到呢篇嘅信息，我希望你都幫我哋轉發俾其他嘅人。 Dengar 好多 fir- 嘅人仲好需要，好需要 khotbah ini kamu 從 boleh 神而嚟嘅 sering 平安 sharing 同盼 kepada 望 orang lain 更加喺 dan 呢個時候 sangat banyak 我哋 orang 講你係 memerlukan 有 dan 福 saat 啊 ini 所以 kita 我哋要 katakan 將咁 kamu 樣嘅信息 diberkati 發放俾 dan 世 juga 界 kita 每一個角落嘅 menyebarkan 人 message May ini you kepada also orang help di us. seluruh If you dunia. like this message, you think this is a timely message from God, Ini may you just send this berita link yang dari to Tuhan. everywhere, to everyone in the world. May God's Tuhan bless memberkati them and bless you. mereka So, dan kita kalau semua. yang禱告 Kalau 需 perlu 要嘅 ada 話 doa 呢， silakan if you have prayer requests, untuk don't connect hesitate. Send it to us with at us info@churchcitylove.org. di gereja 611 info@churchcitylove.org. church.org As soon as possible. If you have prayer, dan just bisa send it to us. memberitahukan agar kami bisa juga berdoa untuk kalian. For the kingdom of heavens is here and bless you. Amin. Tuhan memberkati. Kita terus bersama Tuhan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan dan kita bawa kepada setiap orang di Tuhan memberkati.